Perhatikan Bapak Ibu, selama dibacakan Quran apa yang terjadi? Dia diam dalam keadaan apa Bapak Ibu? Sujud. Oh, ini Tuhanku, penciptaku, ini kalamku, Tuhanku sedang berkata. Maka janin yang tadinya tidak mau diam, dia berganti arah dan sujud. Baik, itu satu Bapak sekalian. Satu fakta, satu bukti bahwa ketika manusia diciptakan Allah, itu ada dalam keadaan Islam dengan rumus tauhid 1,618 itu kalau dijumlahkan 16. Ya, 16 itu adalah huruf yang menyusun kalimat Innallaha Rabbul Alamin, sesungguhnya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Allah menciptakan manusia dengan rumus tauhid dan juga menciptakan alam semesta dengan rumus tauhid. Allahu Akbar. Dan ini bukti ketika manusia di alam rahim, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah janin yang tidak mau diam. Ya, dia tidak mau diam. Saya percepat Bapak Ibu ya, karena waktu kita tidak banyak. Ini adalah USG, ultrasonographic, satu alat untuk mendeteksi objek yang ada di dalam janin dengan mengenakan gelombang suara. Nah, ini suara jantungnya, berarti menandakan janin ini sehat. Berapa usia anak ini? 17 weeks 1 day, berarti 17 weeks 1 day, 4 bulan 8 hari. Sudah ada ruh, sudah dicatatkan takdirnya, jenis kelaminnya, suka dukanya, rizkinya, jodoh dan ajalnya sudah dicatatkan. Suara yang Bapak Ibu dengar adalah suara jantung. Ya, alat ini sudah cukup canggih, luar biasa, bisa mendeteksi objek yang ada dalam rahim ibu kita. Nah, bisa dilihat apakah tubuhnya normal atau tidak. Bahkan bisa dilihat wajahnya seperti apa, mirip ayahnya, mirip ibunya, apa mirip tetangganya. Ada yang mirip tetangga di sini? Kalau mirip tetangga siapa yang bersalah ini? Bapak Ibu rahmati Allah. Bapak Ibu bisa menyaksikan betapa janin ini tidak mau diam. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu, ketika dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi dengan janin ini? Bacaannya adalah bacaan Ustaz Syekh Misari Al-Afasi ya, membaca surat Al-Baqarah. Mohon maaf saya potong-potong Bapak Ibu. Tadinya bergerak tidak mau diam. Begitu dibacakan Al-Quran, janin ini pindah kepalanya. Tadinya di sebelah kanan screen menjadi sebelah kiri screen. Sebelah kiri screen menjadi sebelah kanan screen. Perhatikan Bapak Ibu, selama dibacakan Quran apa yang terjadi? Dia diam dalam keadaan apa Bapak Ibu? Sujud. Oh, ini Tuhanku, penciptaku, ini kalamku, Tuhanku sedang berkata. Maka janin yang tadinya tidak mau diam, dia berganti arah dan sujud. Allahu Akbar. Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam. Ya. Jadi fitrahnya manusia adalah Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, sama dengan ikan yang hidup di luar air, menggelepar-gelepar kehausan, dihantam oleh kehausan dan dahaga yang akhirnya mati mengenaskan. Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dalam hidupnya, kekayaan alam, ya, kecanggihan infrastruktur dan teknologi yang didukung dengan dana triliunan rupiah, mau minjem atau mau cash, jika tanpa iman dan Islam, hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan menghadapi kehidupan ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi, seperlihatkan ini adalah merupakan bukti empiris betapa Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam. Dan Islam adalah tauhid, Bapak Ibu. Islam adalah tauhid. Maka ketika manusia mengingkari Islam disebutnya kafir. Kenapa orang yang mengingkari Islam disebut kafir? Itu bukan ekstrim. Orang yang menganggap kafir ekstrim itu adalah orang yang tidak paham bahasa. Bapak Ibu, ada yang nulis di sini, yang nulis bawa buku, ya pakai buku ya, nulis di buku. Buku punya sampul. Sampul buku disebutnya apa? Kafir. Itu bukan bahasa Inggris aslinya, bahasa Arab. Dari kata kufur. Kafara yakfuru kufur, artinya menutup. Petani disebutnya kafirun, tidak tersinggung. Kenapa petani disebut kafir? Karena bikin lubang, masukkan biji, tutup, menutup lubang yang dia bikin sendiri. Bikin lubang, masukkan biji, tutup, menutup, itu artinya kafir. Orang yang fitrahnya Islam, manusia fitrahnya Islam,
Kemudian dia memilih agama lain selain Islam, artinya dia menutup fitrahnya dengan agama lain selain Islam, maka disebutnya kafir. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya tadi dengan ibadah salat dan ibadah haji? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi rukun Islam yang kedua karena salat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid kita. Itulah makanya salat menjadi rukun Islam yang kedua, bukan zakat, bukan saum, tapi salat. Karena salat merupakan ukuran kebenaran tauhid manusia secara individual. Maka jika ingin melihat bagaimana kualitas tauhid dan benar tidaknya syahadat seseorang, lihat saja salatnya. Ketika salatnya rusak atau ditinggalkan, maka kafirlah dia. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja dan sadar, kafir dia. Maka hancur tauhidnya, hancur syahadatnya. Dan salat merupakan konfigurasi tauhid, Bapak Ibu. Salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang digambarkan secara mendasar, di mana semua gerakan salat adalah tauhid. Baik Bapak Ibu, saya bahas lebih rinci tentang hal ini. Nanti nyambung dengan Ka'bah dan ibadah haji. Nyambung dengan corona, Bapak Ibu. Ustadz nyambung dengan corona, kata siapa kan sengaja dibahas ini supaya nyambung dengan corona. Jadi corona itu konspirasi Ustadz? Kayaknya saya yakin konspirasi Bapak Ibu. Betulkah konspirasi? Kita bahas malam hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Saya mendapatkan gambar ini. Ini adalah WA dari Madinah Bapak Ibu. Ada sekelompok burung yang tampak terlihat di sini. Ini sedang apa burung ini Bapak Ibu? Sedang latihan baris berbaris. Sedang sholat, yakin sedang sholat. Dan ini ada satu orang di depan, satu ekor di depan. Berarti sedang sholat ya. Sholatnya berjamaah apa munfarid? Berjamaah. Allahu Akbar. Ingat, semua makhluk Allah sholat. Sayang sekali, banyak sekali hal yang ingin saya perlihatkan, tapi waktunya yang nanti. Ini materi kita jadi nyimpang. Bapak Ibu dirahmati Allah, apakah ini maksud dari firman Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-41? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah, apakah kau tidak perhatikan Muhammad bahwasanya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawat, siapapun yang ada di semua langit, wal ardi, dan bumi, wat tairu, dan burung-burung, safatin, mereka berbaris-baris bersaf-saf melaksanakan salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, setiap makhluk tahu kewajiban salat dan tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi, maka salat di dalam rukun Islam dijadikan sebagai rukun yang kedua karena salat adalah ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Ya, makanya ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah ketika dia meninggalkan salat. Artinya ketika dia meninggalkan salat bisa jatuh kufur atau bisa jatuh musyrik. Ya, atau dalam hadis yang lain, innal ahda baini wa bainan nas as-shalah. Sesungguhnya ikatan yang mengikat antara aku dengan manusia adalah salatnya. Faman taraka hadhil fariidah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban salat ini, faqad kafara, maka kafirlah dia.